Kandungan unsur hara kalium pada kulit pisang dapat mencapai 42% dari berat kering. Itu artinya kulit pisang dapat kita olah menjadi pupuk super kalium yang manfaatnya bagi tanaman sangat besar. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, saya habis mengupas pisang dan pisang ini akan digunakan oleh istri saya untuk membuat masakan atau olahan kue dan makanan tertentu. Dan kulit pisang yang sudah teronggok ini adalah sampah yang seharusnya dibuang, tetapi kulit pisang ini juga mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara terpenting yang dikandung oleh kulit pisang adalah unsur hara kalium atau potasium. Kandungannya bisa mencapai 42% dari bobot keringnya. Selain itu, kulit pisang juga mengandung unsur hara yang lain dalam jumlah yang kecil, seperti fosfor, magnesium, kalsium, dan unsur hara lainnya. Sehingga kulit pisang merupakan bahan yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik yang sangat bagus untuk menyuburkan tanaman. Nah, kali ini saya akan menunjukkan pada teman-teman ada 3 cara untuk mengolah kulit pisang menjadi pupuk super kalium. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan menekan tombol subscribe yang berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, teman-teman, cara yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat pupuk organik cair super kalium dari kulit pisang. Cara ini kita lakukan dengan melakukan proses fermentasi pada kulit pisang dengan bantuan dekomposer, dan yang saya gunakan kali ini adalah EM4. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan MOL, Yakult, atau dekomposer yang lain. Selain itu, kita juga akan dibantu dengan gula. Dan sebagai pengganti gula, kali ini saya menggunakan gulali. Oke teman-teman, cara yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita mengambil air cucian beras sisa masak dari dapur. Kita gunakan kurang lebih 2 liter. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang bisa menampung 2 liter air. Kali ini wadah yang saya gunakan adalah wadah toples kaca. Kita masukkan ke dalam. Oke, ini kurang lebih 2 liter. Kemudian kita ambil potongan kulit pisang yang kecil seperti ini. Ini kebetulan pisangnya pisang kecil. Kemudian kita masukkan kurang lebih 1 ons. Ini 1 ons. Kita masukkan ke dalam toples yang sudah berisi air cucian beras sebelumnya. Kita juga bisa memasukkan pisang-pisang yang sudah akir seperti ini. Ini buah pisang yang tidak bisa kita konsumsi lagi. Kita hancurkan. Kemudian kita masukkan. Ini saya masukkan semua. Kebetulan ada 3 pisang yang sudah akir. Masih bisa kita tambah lagi. Ini jadinya lebih dari 1 ons. Ini kurang lebih 2 ons. Kemudian kita masukkan gula. Ini kita bisa menggunakan gula merah atau gula putih atau molase. Dan kali ini saya menggunakan gulali. Gulali ini memang sangat lengket teman-teman dan kental. Ini kita masukkan. Gulali yang saya gunakan ini kurang lebih 1 ons. Gulali ini sangat susah kita hancurkan karena sangat lengket. Ini akan saya haluskan pakai tangan saja. Ini kita bisa aduk-aduk sampai semua gulalinya larut ke dalam cairan air cucian beras.
Oke, gulalinya sudah larut. Dan sekarang kita masukkan dekomposernya. Dekomposernya yang saya gunakan adalah EM4. Tapi sekali lagi teman-teman bisa menggunakan dekomposer yang lain. Ini saya masukkan 3 tutup botol. 1, 2, 3 tutup botol atau kurang lebih 30 ml. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai larut. Dan setelah itu kita tutup. Tapi jangan sampai ditutup rapat supaya gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi ini masih bisa terdorong keluar. Jadi kita biarkan selama kurang lebih 5-7 hari, dan setelah 5-7 hari kita keluarkan, kita saring. Ampasnya bisa kita gunakan campuran pupuk kompos, sedangkan cairannya itulah yang menjadi pupuk organik cair super kalium dari kulit pisang. Inilah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memasuki cara yang kedua untuk menghasilkan pupuk super kalium dari kulit pisang. Kali ini kita akan membuat kolaborasi antara 2 jenis pupuk organik yang sangat baik, yaitu jakaba dan kulit pisang. Karena seperti yang kita ketahui, jakaba adalah pupuk yang sangat luar biasa dari jamur, tapi kandungan unsur NPK-nya hanya dominan unsur nitrogen dan unsur fosfor, tapi unsur kaliumnya rendah. Dan kekurangan unsur kaliumnya itulah yang akan kita penuhi dengan menggunakan kulit pisang. Caranya adalah kita menggunakan air cucian beras, kemudian kulit pisang, dan biang jakaba. Kita ambil wadah berupa ember seperti ini. Kemudian kita masukkan kulit pisang, tidak apa-apa seperti ini yang belum kita pisah-pisahkan, kita langsung masukkan ke dalam. Kita masukkan beberapa seperti ini. Kemudian kita masukkan air cucian beras. Jadi kita bisa masukkan air cucian beras berapapun yang tersedia selama belum meluber keluar dari ember ini. Dan yang saya gunakan ini kurang lebih 5 liter. Kemudian besok hari saat ibu di dapur memasak nasi, ini air cucian berasnya masih bisa ditambahkan ke dalam sini. Dan untuk mempercepat tumbuhnya jakaba, kita bisa menggunakan biang jakaba. Ini adalah biang jakaba yang saya simpan dan akan saya gunakan untuk mempercepat pertumbuhan jakaba pada air cucian beras dan kulit pisang yang saya punya. Ini saya masukkan sedikit saja. Kemudian saya masukkan sedikit jamurnya. Ini dia, saya remas-remas dan saya masukkan. Nah, ini biasanya teman-teman dalam waktu 5-7 hari sudah tumbuh jakaba yang tumbuh di atas permukaan air cucian beras, yang di bawahnya ada rendaman kulit pisang. Ini bisa esok pagi kita tambahkan air cucian beras, tapi kalau di permukaan air cucian beras ini sudah ada miselium dari jamur atau benang-benang berwarna putih, maka jangan diganggu lagi. Karena kalau kita tambah lagi, maka miselium itu akan terganggu dan bisa menjadi rusak dan menggagalkan pertumbuhan jamur jakaba. Karena itu jangan diganggu, kita sebaiknya tunggu sampai jamur jakabanya tumbuh, sudah dewasa, setelah itu bisa kita tambahkan air cucian beras. Air jakaba yang sudah kita masukkan ke dalam air cucian beras dan kulit pisang ini, kita simpan di tempat yang teduh untuk menunggu pertumbuhan jakabanya. Dan sekarang saya akan tunjukkan pada teman-teman jamur jakaba yang sudah jadi, yang dibuat dari air cucian beras dan kulit pisang. Nah, teman-teman, inilah jakaba super saya
yang saya buat dari rendaman air cucian beras bersama dengan kulit pisang. Ini yang membusuk hitam ini adalah kulit pisang yang sudah membusuk, dan di sekitarnya adalah jakaba yang sudah cukup tebal. Ini jakabanya sudah sangat tebal, teman-teman. Dan ini buih-buih putih ini adalah buih yang berasal dari pecahan buah pisang. Buah pisang yang saya masukkan bersama dengan air cucian beras dan ditumbuhi oleh jamur jakaba. Dan ini adalah sumber pupuk yang sangat berkualitas untuk menyuburkan tanaman di halaman rumah saya. Nah, teman-teman, kita memasuki cara yang ketiga untuk menghasilkan pupuk super kalium dari kulit pisang. Dan untuk cara yang ketiga ini, yang akan kita buat adalah bubuk kulit pisang atau pupuk organik padat dari kulit pisang. Saya akan praktekkan caranya. Ini adalah kulit pisang yang sudah dibuka dan akan saya haluskan dengan cara diiris-iris. Oke teman-teman, saya sudah selesai melakukan pengirisan, dan perlu saya ingatkan bahwa buah pisang yang afkir seperti ini tidak bagus untuk kita iris dan kita jemur, karena buah pisang biasanya susah atau lambat untuk kering, sehingga sebaiknya kita pisahkan dan kita tidak campurkan dengan kulit pisang. Untuk penjemuran kita hanya gunakan kulit pisang. Oke, yang sudah saya iris ini akan saya jemur, dan ini bisa kita jemur selama kurang lebih 4 hari sampai dia garing dan dapat kita tumbuk untuk dihaluskan menjadi bubuk kulit pisang. Ini akan saya jemur. Nah teman-teman, ini adalah kulit pisang yang saya jemur sudah kurang lebih 4 hari, dan ini akan saya ganti, akan saya jemur yang baru. Dan yang sudah kering seperti ini akan kita lakukan pengolahan selanjutnya dengan cara kita tumbuk sampai halus. Oke, ini akan kita masukkan ke lumpang batu untuk kita tumbuk sampai halus. Nah teman-teman, inilah bubuk kulit pisang yang sudah kita ayak. Ini belum halus sepenuhnya, tapi paling tidak ini sudah bisa kita gunakan sebagai pupuk super kalium, dan sudah bisa kita taburkan sebagai pupuk pada tanaman kita. Ini saya akan praktekkan cara memberikan pupuk kalium pada tanaman cabai saya. Nah teman-teman, ini ada pohon cabai yang sedang berbunga. Ini kita taburi dengan pupuk super kalium dari kulit pisang, sehingga bunga-bunga yang sedang mekar ini nantinya akan tercegah dari kerontokan. Dan setelah menjadi buah, proses pengisiannya akan berlangsung secara maksimal. Selain itu, manfaat dari kalium juga adalah memperkuat postur tanaman dan memperkuat daya tahan tanaman dari serangan penyakit, sehingga tanaman cabai maupun tanaman lain seperti tanaman tomat yang ada di sebelahnya seperti ini bisa terhindar dari serangan penyakit tertentu dan menjadi lebih kuat batangnya. Kemudian buahnya bisa
terisi secara maksimal. Itulah manfaat dari pupuk super kalium yang kita buat dari kulit pisang. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya bagikan kali ini tentang 3 cara membuat pupuk super kalium dari kulit pisang yang dapat membuat tanaman kita subur, berbuah maksimal, dan menghasilkan produksi yang bermanfaat untuk kesejahteraan petani, khususnya para petani organik. Semoga informasi ini dapat dirasakan manfaatnya oleh semua teman-teman yang menonton video ini. Salam organik.